Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Nah, selanjutnya Bapak akan mengakses terlebih dahulu. Yang pertama Aimah, Alivia, Alia, Hadir. Alia, ada Alia, Amel, Dina, Anissa, Aulia, Dina, Elsa, Evita, Fitri Andini, Sri Laila, Silma, Kaisa, Esa, ya, dan Nina, Nabila, apa? Ketika tidak boleh apa sakit? Apa? Laura dan Tuan Bu Aziza, Salma, Latifah, Nawani, Putri Amelia, Putri Salwa, Radiatul Adwiyah, Ana, Kaisa, Kaulat, Aida, Salsabila, Mustafa, Siti Umairah, Iwi, Paulina, Lina Amalia, Lina Amalia, Bapak Ali Bakti, Yulia Husna, Jakarta Hayat, Jakarta Nisa. Jadi si punya hadirnya dibuat apa? Baik, kita lanjutkan pembelajaran ke halaman. Ya. Buka halaman 29. Nah, hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama menghayati perbuatan tobat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kita akan membahas mengenai perilaku terpuji tobat. Nah, jadi perilaku terpuji ini ada banyak. Perilaku terpuji ini adalah perbuatan atau perilaku atau akhlak yang baik. Nah, salah satunya ialah tobat.
Manusia yang menginginkan ridho dari Allah harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk mencapai hal tersebut, manusia dapat beramal soleh dan berakhlak baik. Nah, salah satu akhlak baik ialah tobat. Nah, lihat di bagian A, tobat. Yang pertama adalah pengertian tobat. Tobat merupakan salah satu akhlak mulia. Tobat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya rujuk atau kembali dari jalan yang salah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sebagai manusia, ketika kita berbuat dosa ataupun berbuat kesalahan dan kita ingin minta ampun kepada Allah, maka kita harus bertaubat. Nah, dan ketika kita bertaubat itu, kita harus dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, dengan janji kita kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, kemudian para ulama menafsirkan kata tobat sebagai pembersih hati dari segala dosa. Sudah sepantasnya seorang muslim jika berbuat salah dan dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi ketika kita sebagai orang yang muslim ini berbuat dosa, kita tidak boleh takut atau kita tidak boleh ragu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berbuat salah itu, kita harus yakin bahwa Allah nantinya akan mengampuni kesalahan kita atau mengampuni dosa kita. Kita harus yakin gitu. Jadi Allah itu pasti mengampuni kita. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Nah, kemudian lihat itu ada ayat atau surah dari Quran, surah At-Tahrim ayat 8. Nah, kita baca bersama-sama. Sebelumnya Bapak baca terlebih dahulu, kemudian baru kalian ulangi. Paham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu adalah Quran surah At-Tahrim ayat 8, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya atau sesungguh-sungguhnya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kita melakukan kesalahan dan kita bertobat, maka kita harus tobat dengan sungguh-sungguh, dengan janji bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Lihat. Nah, di sana ada apa? Ada jenis dan syarat taubat. Manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa. Nah, Bapak nakut-nakut. Di sini ini adalah yang kada bisa kesalahan atau dosa. Nah, kalau manusia, Bang, manusia ini adalah yang kada berbuat kesalahan atau dosa. Ada tidak? Lanjut. Manusia adalah buatan yang kada suah berbuat salah atau dosa. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Bang. Nah, jadi ada pengecualian. Ada satu manusia yang dijamin oleh Allah tidak berbuat dosa atau kekufuran, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijaga oleh Allah. Nah, kemudian lihat, karena sejatinya semua anak keturunan Nabi Adam pasti memiliki kesalahan. Nah, jadi selain Rasulullah tadi, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Maka dari itu, ketika kita berbuat salah tadi, ingat kata kuncinya tadi apa? Kita harus bertaubat. Nah, lanjut. Allah
Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi untuk perkara ini. Dengan adanya perintah bertaubat, manusia dapat berhusnuzon dengan Allah dalam mengampuni dosa dan kesalahannya. Nah, jadi kita harus apa tadi? Harus husnuzon. Husnuzon itu apa? Ada yang tahu lah? Ya, husnuzon itu berprasangka baik. Berprasangka baik kepada siapa? Berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah ini pasti mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu kita tidak boleh putus asa dalam bertaubat. Nah, lanjut lihat di situ, Imam An-Nawawi berpendapat ada dua jenis taubat dengan syarat-syaratnya sebagai berikut. Nah, yang pertama apa tuh? Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Kemudian yang kedua ada apa itu? Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, jadi ada dua jenis taubat. Yang pertama taubat kepada Allah, dan yang kedua taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, lihat yang pertama, apabila melakukan maksiat atau kesalahan terhadap Allah tanpa berkaitan dengan manusia lain, taubat memiliki 3 syarat. Nah, yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Nah, salah satu ciri orang yang bertaubat itu, dia tidak melakukan hal tersebut lagi. Ada yang bisa memberikan contoh lah? Ada yang bisa berikan contoh? Misalnya ini berlaku dosa, nah habis itu ada lagi engkau itu, udah lah. Apa? Ya, bisa mencuri, berkata kasar bisa juga. Nah, misalnya sebelumnya ini aku menuju toksik, nyambat perkara baik. Nah, habis itu ada lagi engkau itu tuh. Nah, itu tuh salah satu ciri taubatnya. Nah, lanjut yang kedua, menyesali perbuatan dosa maksiat yang telah dilakukan. Nah, jadi setelah dirinya tadi kalau ada melakukan hal tersebut lagi, maka ia menyesali. Menyesalinya itu misalnya kayak minta ampun pada Allah sampai tangis malaman. Ya Allah ya, ampun ulun ya Allah ya. Misalnya, nah kayak menyesalnya ya Allah. Ada lagi ulun maling ya Allah ya. Menyesalnya, tangisnya ya Allah. Nah, itu. Lanjut. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Nah, jadinya ada niat di dalam hatinya ya, bahwa ini itu ada lagi anak maling, hendak berkata kasar atau yang kada baik-baik tadi. Niatnya di dalam hati ada mengulanginya. Tapi misalnya misalnya ibaratnya yang diulang-ulang kesalahannya sama, apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Tapi kita tidak boleh mempermainkan taubat. Jadi taubat itu harus nasuha atau sungguh-sungguh. Lanjut ke yang kedua. Di situ ada apa? Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Apabila melakukan maksiat atau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, ada 4 syarat yang berlaku untuk taubat tersebut. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Nah, yang pertama sama seperti dengan yang sebelumnya Bapak jelaskan, yakni meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Nah, misalnya kita ambil contoh dosanya itu menggibah. Nah, jadi ini aku harus hampir gitu menggibah, yaitu harus meninggalkan perilaku dosa tersebut. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Nah, ini kurang lebih kayak tadi juga. Jadinya tuh harus menyesal gitu nah. Menyesal, habis itu berjanji kada bakal melakukan hal itu lagi. Habis itu yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, ini kayak tadi juga, yaitu ada niat di dalam hati bahwa ini tuh ada lagi hendak, misalnya kayak menggibah, berkata kasar, apalagi tadi contohnya kayak maling, lagi lah contohnya. Kenapa? Ya, menyakiti orang bisa. Nah, yang kadang hendak lagi perilaku yang tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan mengembalikan harta apabila berkaitan dengan harta. Nah, misalnya ini tuh kayak maling tadi loh. Nah, ketika ia bertobat atau meminta maaf kepada manusia yang ia jahati, misalnya yang ia malingi gitu, nah, maka ia harus mengembalikan harta yang sesuai dengan yang ia malingi. Nah, kemudian ia harus minta
minta maaf kepada orang tersebut. Nah, kemudian apabila berkaitan dengan hal lain selain harta seperti memfitnah atau menyakiti perasaan. Nah, jadi misalnya kayak hubungan nikah nih, nah ada menyakiti kawan kah ibaratnya lo, seperti kawan dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, maka ya tuh harus meminta maaf dengan orang tersebut gitu. Nah, terlebih dahulu hanya meminta taubat kepada Allah, karena urusan manusia ini kadang gampang. Jika kita berlaku salah atau berbuat salah kepada manusia, maka kita harus berbuat taubat atau meminta maaf terlebih dahulu kepada manusianya dulu, hanya kepada Allah. Apa tadi? Misalnya kita berbuat salah tadi lawan manusia, apa yang harus kita lakukan? Ya, meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti atau zolimi. Nah, sampai sini dulu paham? Paham. Nah, selanjutnya masih ada yang ingat dengan permainan ini? Nah, Bapak ingatkan atau Bapak jelaskan kembali di sini. Ini adalah bola kertas yang apabila Bapak lempar terkena orangnya, maka ia harus maju ke depan dan memilih salah satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini berhubungan ya dengan materi kita hari ini atau materi tobat. Nah, sebelumnya sudah siapkah? Kapan kita mulai? Kadang kan? Siap? Nah, seperti semalam, Bapak akan berbaring, lalu Bapak akan melempar kertasnya. Yang terkena Bapak silakan maju. Siap? Pertanyaannya gampang aja, berhubungan dengan materi kita. Oke, hitunglah. 1, 2, 3. Siapa yang kena? Raihana. Silahkan maju, Raihana. Adalah kertasnya. Itu mil. Silakan maju, Raihana. Pilih salah satu. Ya. Bacakan yang nyaring supaya kawan kemenangan. Gampang. Barangkali Pak. Nah, obat ada 2 jenis tadi. Sebutkan, jangan. Pak. Jenis. Obat ada 2 jenis tadi. Sebutkan. Pertama tadi apa? Kepada. Ya, yang pertama tobat kepada Allah. Kemudian yang kedua tobat kepada ya, yang kedua adalah tobat kepada manusia. Jadi ada 2 jenis tobat tadi, tobat kepada Allah dan tobat kepada manusia. Coba hitungnya. Ya, nah. Nah, nah. Ya, nah. Gantian. Siapa yang lain? 1, 2, 3. Siapa namanya? Silakan maju, Rebiatul. Sini salah satu Rebiatul. Itu tobat. Nah, apa itu tobat? Masih ingat tadi? Masih ada? Apa itu tobat? Jadi ingat. Ada yang ingat lah? Kalau ada yang ingat, bisa digantikan. Gimana julung kalian? Nah, julung pada itu dong ya? Salsa. Maju salsa. Nah, digantikan oleh salsa. Tobat merupakan akhlak mulia. Ya, adalah akhlak mulia. Yang ini apa?
kembali kepada Allah ketika kita berbuat salah. Nah, ini namanya salsa. Salsa. Ini bakal salsa. Kita geser layar. Ya, di sini kita menuju ke lain di sini. Barangnya jemet kagak gancang kan? Itu ya, itu. Uji kan? Suci. Silakan maju. Nah, bisa pertanyaan yang terakhir. Gambar. Nah, ini katanya paling gampang, Bang. Bacakan. Paling gampang. Sini, bacakan ke kawan-kawannya. Nah, sebutkan salah satu perilaku terpuji. Apa yang kita bahas tadi? Salah satu perilaku terpuji. Dilempar kan kawannya? Akan dilempar kan? Bacakan. Nah, lempar aja ya. Sini Suci. Lempar ke sini nak. Gantian Pak. Arahkan ke sini nak. Coba. Jangan lagi asa. Kita ulang. Lagi asa Suci. Arahkan ke sini nak Suci. Buat sini kita dekat lagi. Silakan dulu Suci. Silakan. Maju. Maju Aimah. Ini paling nyaman Aimah. Sesuai yang kita bahas tadi, amal memperhatikan dapat aja. Amal bacakan dulu. Amal kalau dapat kita lempar lagi. Baca loh. Sebutkan salah satu perilaku terpuji. Ingat. Mau lempar lagi ya? Nah, lempar lagi ya. Sini Aimah. Lempar ke arah sini Aimah. Maju. Aulia maju Aulia. Ada yang dapat. Jawab mana kita. Nah Aulia, baca Aulia. Sebutkan salah satu perilaku terpuji yang kita bahas hari ini. Itu punya. Apa yang kita bahas hari ini? Bukan. Ya Allah. Iya, akhirnya salah satu sifat terpuji yang kita bahas hari ini adalah taubat. Nah, silakan untuk Aulia. Terima kasih. Kita ulangi, coba buka lagi di halaman 29 tadi. Nah, jadi ada beberapa macam perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Salah satunya adalah taubat yang kita bahas hari ini. Taubat ialah menyesali perbuatan atau kesalahan yang kita lakukan sebelumnya untuk kembali kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya. Dan ketika kita bertaubat, kita harus taubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Nah, kemudian tadi ada dua jenis taubat. Yang pertama tadi apa? Ya, taubat terhadap dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua ada taubat terhadap dosa yang kita lakukan kepada manusia. Nah, jika kita bertaubat, kita harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Serta apa tadi, misalnya lawan manusia, misalnya kita berbuat dosa dengan manusia, maka kita harus minta maaf lalu bertobat kepada
Allah. Nah, mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Intinya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.